Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Hadeksa Pramana. Nomor 96, nomor induk mahasiswa 1802622010137. Di sini saya akan menjelaskan kasus ekonomi, yaitu kasus COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, pandemi virus corona pertama kali muncul di permukaan yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2019. WHO menerima laporan dari negara Cina bahwa ada wabah di kota pelabuhan Wuhan yang virusnya belum diketahui. Wabah ini meluas secara cepat, dalam 2 minggu sudah menyebar ke seluruh negara di dunia. Nah, di Indonesia, pandemi virus corona telah ditetapkan sebagai bencana non-alam pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2020. Dan Indonesia memasuki masa darurat bencana non-alam. Segera setelah pemerintah memutuskan bencana non-alam tersebut, pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk mengisolasi diri dan mengurangi kegiatan berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian atau bidang keuangan di Indonesia yaitu salah satunya di sektor pembiayaan, di mana virus corona ini membawa hal buruk yang sangat merugikan industri pembiayaan, yaitu di mana restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan, kesulitan penagihan angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID-19 maupun larangan pemerintah daerah terhadap pembiayaan industri. Perusahaan pembiayaan juga tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perusahaan perbankan atas hutangnya, namun begitu besar jumlah customer yang memiliki restrukturisasi. Gejolak ekonomi akibat COVID-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada berbagai sektor, diantaranya yaitu membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menopang perekonomian turun menjadi 60% terhadap ekonomi yang sangat cukup dalam. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan terhentinya usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. COVID-19 juga berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukannya perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, di sini dampak COVID-19 terhadap standar akuntansi yaitu diterapkannya PSAK 71, instrumen keuangan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, dan institusi keuangan seperti perbankan dengan perusahaan pembiayaan harus menerapkan standar akuntansi ini. Perhitungan cadangan atas aset kerugian berdasarkan PSAK 71 menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, di mana entitas harus menghitung cadangan kerugian nilai bukan hanya dari data masa lalu, melainkan juga data-data di masa depan. Menyadari bahwa pandemi corona dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan relaksasi bagi perbankan mengenai penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi utang bermasalah. Dengan adanya relaksasi ini diharapkan entitas bisnis dapat bertahan lebih lama menghadapi kelesuan bisnis akibat pandemi corona ini. Perhitungan cadangan sesuai dengan PSAK 71 harus mempertimbangkan apakah suatu aset keuangan mengalami kenaikan risiko kredit yang signifikan. Pelanggan atau nasabah dapat memiliki kenaikan risiko kredit signifikan akibat pandemi corona. Sehingga dengan peraturan relaksasi dari pemerintah, bisnis entitas dapat terus berjalan dengan baik. Namun bisa saja walaupun sudah mendapatkan relaksasi dari pemerintah, bisnis tersebut tidak dapat atau tidak akan bertahan sampai 12 bulan ke depan, sehingga dinilai risiko kredit telah meningkat. Pemodelan PSAK 71 yang dilakukan di awal tahun 2020 mungkin tidak memperhitungkan dampak dari pandemi corona ke dalam model cadangan. CAS 4 merekomendasikan perusahaan, khususnya institusi keuangan yang terkena dampak signifikan atas PSAK 1 juga mempertimbangkan fakta-fakta yang berkembang dalam 3 bulan terakhir. Apabila setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut,
fakta-fakta yang tersebut, entitas meningkatkan cadangan kerugiannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi laba rugi laporan keuangan tahun 2020. Kerugian tersebut tidak dapat diakui dalam laporan keuangan tahun 2019 dengan alasan transisi penerapan PSAK PSAK 71. Entitas yang menerapkan PSAK 71 tidak dapat mengakui kerugian akibat corona sebagai bagian dari transisi sehingga dapat diakui dalam saldo laba tahun 2019. Hal ini bertentangan dengan ketentuan transisi PSAK 71 di mana entitas hanya mempertimbangkan informasi yang tersedia pada tanggal penerapan awal standar yaitu 1 Januari tahun 2020. Sekian dari pembahasan kali ini, terima kasih.